pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita bertemu kembali dalam sapaan pagi kita, agar senantiasa ada berkat Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang masih dapat kita rasakan menyertai segala kehidupan kita. Kiranya sebelum kita beraktivitas pada hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita minta kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Rasa syukur yang selalu kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan, agar senantiasa dari ucapan syukur kami menjadi kuat dan dapat lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi di dalam kehidupan kami. Kiranya sebelum kami melakukan segala pekerjaan kami pada hari ini khususnya, Engkau berkenan hadir bagi kami Tuhan, agar melalui firman kebenaran yang akan kami renungkan pada pagi hari ini, menguatkan kami untuk dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 4. Kita akan membaca di ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Salam sehat, menjuah-juah buat semua jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Kiranya pada pagi hari ini, ketika Tuhan masih memberikan kesehatan dan masih memberikan semangat bagi hidup kita, kiranya kita pakai kesempatan ini untuk dapat bersekutu dengan Tuhan, agar melalui firman ini kita diingatkan dan dikuatkan, bahkan disegarkan segala kehidupan kita. Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita melihat bagaimana hal-hal yang terpenting yang harus kita lakukan dan kita kejar di dalam hidup kita. Terlebih pada hari ini, mungkin begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang menanti kita. Kita tahu mana yang penting, mana yang terpenting, mana yang lebih prioritas. Tapi perlu kita ingat, di dalam melakukan segala pekerjaan kita, tentu ada satu hal yang terpenting, adalah bagaimana kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk menyatakan dan merasakan kebaikan Tuhan, untuk dapat kita lakukan dan lebih memperkenalkan Dia lagi di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam perikop kita ini ada 3 hal yang kita lihat yang menjadi penekanan untuk dapat memberikan peringatan kepada kita. Yang pertama yang dituliskan melalui kitab Yohanes ini adalah mengenai makanan. Makananku. Kalau kita berbicara soal makanan, ini bukan bisa ada ataupun bisa tidak ada. Tapi makanan itu adalah salah satu hal yang penting dan wajib ada sebagai makanan pokok bagi kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita butuh makan. Walaupun itu makan roti ataupun makan nasi dan lain sebagainya, tapi makan itu adalah memberikan kekuatan untuk bisa kita lalui dan melanjutkan pekerjaan kita. Sama halnya ketika Yesus menyatakan, "Makananku melakukan kehendak Dia." Bagaimana murid-murid Yesus melihat pekerjaan Yesus ketika Dia berbicara dengan perempuan Samaria? Jam sudah menunjukkan saatnya untuk makan. Tapi Yesus terus melakukan pekerjaan, berbicara dengan perempuan Samaria, sehingga murid-murid merasa bahwa Yesus sudah lupa makan, karena Dia terlalu begitu serius untuk
untuk bekerja, melaksanakan pekerjaan yang harus dia lakukan. Oleh karena itu Yesus menyatakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia. Kalau kita lihat bagaimana Yesus memberikan satu jawaban, mengingatkan kita kembali bagaimana pentingnya pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini. Kita dituntut untuk terlibat melakukan kehendak Tuhan, baik itu dari pelayanan dan sikap hidup kita yang harus kita lakukan. Tidak ada tawar-menawar, bisa iya, bisa enggak. Tapi itu menjadi satu hal yang intens kita lakukan di dalam kehidupan kita. Melakukan kehendak Tuhan. Baik dari sikap hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan pelayanan kita. Dan yang kedua yang Yesus katakan di sini adalah melakukan. Bagaimana melakukan itu bukan hanya sekedar tahu, tapi ada kata-kata tahu dan melakukan. Satu hal yang dituntut di dalam pelayanan menyatakan siapa Allah itu harus kita lakukan, bukan hanya sekedar tahu. Tidak berhenti dalam tahu atau pemahaman, tapi terus dilakukan dalam action kita. Tahu dan melakukan, itulah yang dikatakan oleh Yesus. Jadi kalau kita baca juga dalam Yohanes pasal 13 ayat 17, apa yang kita tahu itu harus kita lakukan. Jadi tidak berhenti dalam tahu saja. Dan yang ketiga kita lihat di sini adalah kehendak Dia. Dia itu siapa? Yang diperkenalkan dalam kitab Yohanes itu adalah Bapa yang mengutus Dia. Bagaimana kehendak Bapa di sorga dalam pekerjaan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Apa pekerjaan kita sehari-hari? Bisa saja kita ke kantor, bisa saja kita ke pasar, dan lain sebagainya. Banyak sekali pekerjaan yang kita lakukan, tapi dasarnya adalah selalu berorientasi kepada kehendak Bapa di sorga. Oleh karena itu, marilah kita tumbuhkan di dalam diri kita satu ambisius yang benar, agar di dalam melakukan pekerjaan kita ke depan, kita tidak lupa siapa yang mengutus dan memberikan segala pekerjaan yang kita terima dan kita lakukan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman ini bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini atas kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Kami dimampukan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami akan kuasa dan kebesaran-Mu menyertai kami. Kiranya pada pagi hari ini Tuhan, Kau melawat hidup kami, memberikan kesehatan bagi kami, menyertai pekerjaan kami dan keluarga kami. Sehingga sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, Engkau berkenan hadir selalu menyertai kami. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami rindu mendoakan anak-anak Tuhan yang ada di Runggun GBKP Cililitan. Engkau mengetahui dan tahu Tuhan apa yang dirasakan dan apa yang terjadi dan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan yang ada di Runggun Cililitan. Kiranya pada pagi hari ini kami rindu mendoakan mereka Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan dan keluarga mereka, begitu juga dengan seluruh pekerjaannya Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cililitan. Kau tahu Tuhan atas apa yang mereka butuhkan pada saat ini di hadapan-Mu. Baik mereka yang berbeban berat, baik mereka yang lagi sakit, baik mereka dalam proses pemulihan dan lain sebagainya. Kiranya Engkau lawat Tuhan, nyatakan kebaikan dan kuasa-Mu, hadir untuk memberikan kelegaan dan kekuatan di tengah-tengah Runggun ini. Engkau hadir Tuhan selalu menyertai mereka, menguatkan mereka di kala lemah, menyembuhkan mereka di kala sakit, melepaskan segala belenggu-belenggu ikatan yang mengikat ataupun yang mengungkung kehidupan mereka, sehingga mereka memperoleh kebebasan atas pertolongan Tuhan. Dan seluruh jemaat-Mu Tuhan dan hamba-hamba-Mu yang ada di Runggun ini, tetap Engkau sertai kehidupan mereka. Apapun yang mereka butuhkan dalam kebutuhan jasmani dan rohaninya, Tuhan akan berikan. Dan mereka selalu mengandalkan kuasa-Mu sebagai kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.